Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar atas nama Nurul Fauzia Ishak dengan NIM 10572113150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Gadai Syariah. Apa itu Gadai Syariah? Gadai Syariah adalah suatu badan usaha milik negara atau BUMN yang menjalankan sistem gadainya sesuai dengan hukum Islam. Dalam istilah bahasa Arab, gadai syariah diartikan dengan kata ran dan al-habs. Sedangkan secara etimologis, arti dari kata ran adalah tetap dan lama. Sedangkan al-habs artinya penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Selanjutnya, landasan hukum gadai syariah. Landasan hukum gadai syariah yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu, dan apabila kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Yang kedua adalah hadis. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dengan berhutang kepada seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan baju besi kepadanya. Landasan hukum gadai syariah yang ketiga adalah ijma. Para ulama sepakat membolehkan akad ran. Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia telah diatur dalam 1. Bab 14 pasal 372 hingga pasal 412 tentang komplikasi hukum ekonomi syariah. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI Romawi 3/2002 tentang RAN. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN MUI Romawi 3/2002 tentang RAN emas. Yang keempat, Fatwa DSN MUI nomor 68/DSN MUI Romawi 3/2008 tentang rantas cilik. Yang kelima, Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI Romawi 5/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Rukun dan syarat gadai syariah. Rukun gadai syariah yang pertama adalah adanya ijab qabul. Yang kedua, adanya orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan atau rahin dan orang yang menerima gadai atau murtahin. Yang ketiga, adanya jaminan atau murtahin, itu dapat berupa barang atau harta. Yang keempat adalah utang atau marhum bih. Syarat sah gadai syariah yang pertama adalah sigat, yaitu ucapan berupa ijab qabul. Syarat ini tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan masa yang akan datang. Yang kedua adalah orang yang berakad. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah balik, dan mampu melaksanakan akad. Yang ketiga adalah barang yang dijadikan pinjaman atau marhum bih, harus berupa barang atau harta yang nilainya seimbang dengan utang, serta dapat dijual, dapat dimanfaatkan, memiliki nilai, harus spesifik dan jelas, dan tidak tersebar di beberapa tempat dan dalam keadaan utuh. Keempat, utang atau marhun. 1. Wajib dikembalikan kepada murtahin yang menerima gadai. 2. Dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, jumlahnya dapat dihitung. Akad-akad gadai syariah. Yang pertama adalah akad kar al-hasan, yaitu akad yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu, nasabah atau rahin akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai kepada pihak bank. Yang kedua adalah akad mudharabah, yaitu akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Yang ketiga adalah akad bai muqayyadah, yaitu akad yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif seperti pembelian alat kantor atau modal usaha. Yang keempat adalah akad ijarah,
yaitu akad yang objeknya merupakan penukaran harta benda pada masa tertentu. Fungsi gadai syariah yang pertama adalah mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Yang kedua adalah menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian dan masyarakat. Yang ketiga adalah mengelola keuangan, perlengkapan, kepegadaian, dan pendidikan pelatihan. Yang keempat adalah mengelola organisasi, tata kerja, tata laksana pegadaian. Yang kelima adalah melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelola pegadaian. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi saya mengenai gadai syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.